Oke, Terus gimana ini? let's see ya. Berarti untuk drafting phase-nya kali ini, siapakah yang akan di first pick? Dan itu dia, sudah ada Hilda yang muncul juga langsung ke arah banning dari RRQ Hoshi. Oke. Ingat ya, ini awal-awal ya, balik lagi dengan crucial momennya di 2 menit, bukan di turtle loh bahkan ya, tapi 2 menit awal. sebelum turtle spawn. Itu menjadi Hmm. titik utama waktu tadi RRQ Hoshi mereka pincang. Terutama ini pressure-nya ke Sutsujin gak sih sekarang? Ya, karena melihat memang mungkin dia yang paling harus di pressure ya. Iya. Kalau kita bicara gold laner-nya nanti nih, mid atau late game-nya baru ketemu. Masih ada waktu lah. Masih ada waktu, yang penting urus dulu nih di early game trap-nya nih yang paling Iya. bahaya siapa. Ya, early game lagi ya jawabannya ya. Karena emang melihat bagaimana RRQ Hoshi yang dari tadi selalu kerepotan untuk di 2 menit awal ya. Ketika apalagi sebelum adanya turtle, ini kayak jadi kendala yang masih harus di-solve secepat mungkin. Kalau seandainya 2 menit awalnya pun benar-benar terulang kembali nih, berarti recovery mereka yang harus lebih cepat. Iya. Apakah mereka akan bermain kembali dengan play around Bruno? Karena ya Matilda udah di ban, mereka akan tetap berkutat dengan Fredrin, asalkan mungkin covernya mungkin lebih hidup sekarang. Jadi mereka nggak bakal kehilangan momentum agar Fredrinnya tetap bisa kontes turtle satu. Sayangnya the best cover for Bruno-nya udah di-ban ya di Matilda ini. Tapi masih ada opsi yang banyak lah untuk Idok sendiri. Bahkan Alpha. Ini ada beberapa. Apakah ini bakal menjadi pertanda kalau misalkan sekarang Liquid malah nggak mau main Glue, tapi mainnya Povius? Suyo langsung. Oke, dia mau mengamankan early game tempo turtle dengan adanya Soul Saver Retribution, tapi Bruno diamankan dan Glue bahkan. Keluar, ini dia. Akhirnya. Oke, pertanyaannya adalah apakah Vexana atau bahkan Faramis akan dibawakan? Loh iya. langsung If Oh Eve ya. Gift dan Povius. Oh menarik ya. Udah hero power, udah. langsung ya. Ini hero power aja. Padahal Dylan nggak terlalu bagus ya. Fizz ke lawan Blue ini. Ya, tapi lagi-lagi ini adalah Povius Dire, manusia Ya, ungu. manusia ungu ya. Ini udah main ke ranah hero power dan Joy. Nah, ini dia matchup yang sempat diperbincangkan sama Nevin. Head to headnya Apa ya. jadinya kalau seandainya pertukaran hero-nya akan diubah? Tapi ya Franco di ban, Tigreal juga mungkin akan di ban. Ya, Tigreal sih jadi kunci sebenarnya di sini. Harusnya. Ya, karena ya Joy tanpa Purify akan bisa langsung diambil dengan Implosion juga. Tapi kalau nggak ada Tigreal kayaknya Ruby pun bukan masalah sih kalau mau dipegang kembali. Aku penasaran satu hal sih. Ya skill Angela. Ya skill Angel lah. Karena Joy Possible banget. udah cukup banget gitu loh untuk magic damage-nya. Kalau main True Favian emang itu identitasnya tim Liquid ID dari mereka regular season kan. Iya, betul sekali. Dan sekarang ditutup dulu nih untuk chipnya. Karena takutnya tiba-tiba ada Leonin masuk portal kan. Ini Joy masuk portal udah 4 stack ya kan, tiba-tiba keluar dengan Electrifying Beats. Dikejar pasti semuanya. Oke. Berarti ini kita ngelihat biasanya buat ngelawan Joy juga itu ada Fredrin kan. Cuma sekarang udah gak bisa dipakai nih buat Fredrinnya. Suyo. Ya, sudah ada Suyo dan juga udah buka Poveus kalau tidak di-expilin. Jadi mereka butuh sebenarnya untuk hero yang bisa memegang nih biar Joy-nya nggak terlalu leluasa juga sebenarnya. Beatrix aja masih ada. Matrix aja. Biasanya kan Tapi tipis banget sih. iya, kalau mau ngeburst Glue juga kan pakai Bennett Rage sering banget. Ya. Wait a minute, gimana kalau seandainya Tigrealnya diambil sama TLID? Mereka nggak ban gitu Tigrealnya, dan sekarang mereka ban ke Harit. Alright. Gimana kalau Tigrealnya ternyata malah diambil sama TLID? Ya bakal serem sih. Lumayan serem loh, karena Suyo juga bakal kepegang kan. Opsinya jadi langsung hilang ya. Hmm. Poviusnya bisa kepegang, Suyonya juga bisa kepegang, EXP-nya ini benar-benar kayak akan ngejawab banget nih untuk Glue-nya. Ya benar bahkan kayak Khalid pun masih available loh. Iya. Dimana untuk early damage kan di early game cukup berasa lah. Wah, tapi kalau misalkan Khalid dibawakan oleh Idok ya let's say, dan melawan Tigreal, tiga-tiganya malah bisa ditangkap. Tuh. Tapi kayaknya kalau Tigreal tuh bukan identitasnya Widdy yang bener ya. Bener-bener Iya. langsung yang initiate gitu ya. Iya. Winlock dan juga nggak terlalu mungkin sama Joy yang bisa keluar masuk. Ada dia, Khalid yang di ban. Khalid yang di ban. Yep. Dia nggak mau early game-nya diganggu ya. Karena bahaya banget sih buat Khalid. Siapapun yang lewat nanti bisa tercicil juga, terus dia sustain banget kan, kayak banyak source skill yang pasti dipaksakan keluar dengan quicksand kan. Iya, dan ini opsi untuk mid lane-nya juga masih terbuka ya. Mana dulu nih mau diambil? Angela Iya. terus Pil mungkin. Atau kalau enggak Oh, ini ya skill, mereka second pick ambil yang terakhir seperti biasa. Kagetin aja dulu. Oh, karena Angela tapi masih bisa deflex ya om. Betul. Iya. Kan Ya, Widdy juga, out job. iya, Mid Widdy roam juga ya. bisa. Jelas tapi banyak magic sih. Defense dengan magic. Rafaela buat keluar RWM ditambah. Wow, wow, itu terlalu kompleks kayaknya itu. Itu terlalu jauh banget. Enggak. Hanya sekedar untuk keluar ya dari kotak beef-nya. Cepet banget. Ranger dan Belerik.
Oke. Jawaban yang tentunya pernah dibawakan juga oleh tim Spirit ya. Ketika berhadapan dengan Joy, Balerik adalah jawabannya. Dan sekarang adalah hero yang akan dibawakan oleh Widhi tentunya. Yep. Akan menuju kepada hero depan. Tapi apakah pick Valentina ini adalah merupakan sebuah tindakan preventif ya? Yep. Karena mereka tahu gitu loh, kalau misalkan RRQ bakal ambil Baleriknya. Jadi mereka bakal copy dengan Valentina. Ya bisa di-copy, ada 2 kan. Lebih berdamage. Ya ada Wall juga diambil. Dan aku ngeliatnya Arky Hoshi mereka lack of damage loh sebenarnya. Iya. Mereka mengandalkan sekali Granger dan mereka nggak boleh kalah early game om. Ya. Mereka bawa Granger, Suyo. Ini udah 2 hero dominan di early game. Dari lastnya nih ya, berarti hero-nya Widhi nih sekarang nih. Oke, last pick. Dan itu dia untuk jawabannya. Ada Carmilla, last prediction, Chevin, 3-0. KB, Tia Lady bagus banget draftnya. dan juga Moba. 3-0. Oke, so itu dia untuk prediction dari para analis dan juga panelis. Jadi langsung aja kita serahkan kepada para caster, Papulung dan juga Aul. Wow, semuanya mengarah ke tim Liquid Ideal. Tapi bisa aja prediksi itu just Prediksi hanyalah prediksi. Betul, makanya ini tapi perlu diingat match point buat tim Liquid ID. Betul sekali. 2-0 sudah didapatkan oleh tim Liquid. Ya. Satu kemenangan ini akan menurunkan RRQ ke lower bracket. Oke, kita akan lihat eksekusinya akan seperti apa ya. Ya. Karena sebenarnya kalau ngelihat dari Balerik yang digunakan untuk bisa mengantisipasi dari Joy. Betul sekali. Jadi kita lihat apakah RRQ bisa memperkecil ketertinggalannya lalu mungkin nanti akan membalikkan keadaan sampai ke akhir dari matchnya. Atau prediksi dari para panelis akan terjadi. Kalau misalkan kita lihat ya, di bawah tuh ada bintang tulisannya term and condition apply. Ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Dan syaratnya RRQ harus menang early game-nya dulu. Ya. Makanya susah sih kalau misalkan dikasih lagi early game untuk tim Liquid ID. Oke, tapi akan kita lihat nih bagaimana pattern farming yang akan dilakukan oleh Favian dan juga Sujin. Tapi Widhi di tengah. Widhi dengan satu revitalize yang dibawa dan Idok. Wow, kita tahu ya. Balerik apabila dengan pension sakit parah loh ataupun tebal banget. Tapi dengan revitalize oke. Cuman sekarang Aran mencoba untuk bisa memaksakan keadaan masuk ke dalam dari outer turret. Ini ngeri banget ya. Aran nih. Aran. Ini pakai vitality. Ya kan. Ngeri banget sih dia pakai breath smite juga. HP-nya tumbuh lagi. Walaupun Darren juga punya emblem fighter ya yang dibawakan, Brave Smite, begitupun dengan adanya Festival of Blood. Ya. Sama-sama ada movement tambahan juga, Warrior's Blessing dan juga Agility. Namun masih ya beradu aja sih, sama-sama punya durability tinggi juga. Sementara di era bottom lane 1v1 kembali terjadi untuk gold lane yang dibiarkan mandiri. Yap, dibiarkan saja mandiri Kalau tidak salah dari game pertama, kedua, baru game kedua tadi ya ada rotasi ke gold lane di awal-awal. Dikit juga. Dikit doang dari SKL tuh. Weset dihajar Idoknya di pagi-pagi tapi Idok masih berhasil bertahan. Ada Sujin tadi udah mulai mendekat. Hanya saja dari pergerakan Darren tidak akan membuat Favian bisa kabur tersebut. Tapi ternyata Favian yang masih berhasil selamat dan juga kabur. Namun Idok udah mengeluarkan refleks dalam tubuhnya. Rins terkena efek stun tadi. Membuat dirinya pun terhambat. Dan hadirnya Widhi juga, tapi Skylar kayaknya mulai harus dipukul mundur nih ya. Sebenarnya dari segi range-nya juga ini sebenarnya sama-sama punya range yang jauh. Tapi kan secara damage konstannya bisa lebih dipegang sama Bruno. Oke. Sementara sekarang dari Rins, Idok, mereka sudah mulai mendekat ke area dari turtle-nya. Dan Joy sepertinya akankah berani? Berani loh dia, oke. Favian, bukan menjadi pilihan yang tepat apabila tadi memaksakan keadaan. Nah ini awal yang baik buat RRQ Hoshi. Mereka dapetin turtle-nya, mereka menangin early-nya juga. Dan gak yang keburu-buru untuk ngeladenin teamfight kayak tadi. Betul sekali. Jadi ini jadi modal awal juga untuk RRQ Hoshi mereka bisa ya bounce back lah di game kali ini. Karena mengingat ini adalah match point. Kalau misalkan mereka kehilangan pula game ini, mereka harus berjuang melalui lower bracket. Karena matchnya tuh jauh lebih panjang dan juga lebih krusial. Karena sekali kalah, pulang. Matchnya banyak banget tahu kalau di lower bracket itu capek. Tiap hari main ya terus. Tiap hari, setiap hari overthinking. Sekali kalah. Tiap hari eval. Hah? Ya pasti dong, semuanya pasti mau menang mau kalah pasti ada evaluasi. Agar jauh lebih baik lagi ke depannya juga. Dan sekarang tempo yang dipegang sama RRQ Hoshi ya, mereka bakal coba untuk mengkonversikan lagi nih keunggulan di early game ini untuk langsung invade ke arah jungle-jungle kah? Karena lihat Idoknya yang sekarang menguasai area vision. Yap, sementara sekarang di bagian bawah ya, Granger dan juga Carmilla mereka berjalan bersamaan. Widhi udah mulai akan menemani sesaat.
Namun Aran sejauh ini belum ada gangguan yang emang benar-benar masuk ke dalam tubuhnya. Malahan sekarang Dairon mendapatkan gangguan dari Favian yang mendadak hadir langsung guna untuk bisa mengantarkan damage-nya. Tapi Dairon terlalu kuat. Dan ini dia hero yang ungu ya, bisa dikatakan juga Dairon begitu mengerikannya. Manusia ungu kan dia. Manusia ungu, bener. Jadi bakal susah banget pastinya untuk bisa dihancurkan gitu loh di awal-awal game kayak gini. Widi masih bisa menggocek dan Widi masih berhasil masuk ke dalam satu outer turret. Yap, karena tadi yang bergerak di atas juga damage-nya masih belum cukup ya. Fabian juga masih belum punya item-item yang mumpuni dan Scalar. Dan begitupun dari Sutsujin, 2 Hunter Strike diselesaikan bersamaan. Berbeda dari 2 game sebelumnya, tidak ada point kill sejauh ini. Belum, nah ini resetnya beda. Karena Kyoshi juga jauh lebih tenang ya sekarang ya, nggak mau yang terlalu terburu-buru juga. Dan mereka menangin objektifnya sih, itu yang paling penting. Tadi kayak turtle pertama mereka dapetin, setupnya juga bagus banget juga. Jadi itu yang harus dipertahankan dan ini pun yang terjadi. Oke, sementara sekarang Widinya akan bersiap masuk ke dalam area dari Turtle itu sendiri. Masih terlalu jauh beberapa pemain dari tim Liquid dan mereka merelakan Turtle itu kembali. RRQ Hoshi sekarang dalam masa untung yang begitu nikmat. Yap, dan emang gak ada upaya kontes ya dari tim Liquid ID. Mereka cuma mengintip aja dan membiarkan Faviannya dapetin purple buff terlebih dahulu. Wah, Iron Shiki juga siap untuk bisa mengantarkan damage backupan, tapi Skylar terus menghujam dengan satu Dead Sonata. Terkena lagi ke arah Widi. Ada satu real one manipulation langsung dikeluarkan, tapi ternyata untuk kali ini ada real one manipulation balasan yang udah langsung dikeluarkan dan Curse of Blood-nya tadi connect ke arah Idok. Dan juga beberapa pemain lainnya. Coba lihat Aran pun langsung hadir untuk bisa membalaskan keadaan. Ada 2 player sekarang yang tumbang dari RRQ. Di mana Skylar tidak akan bisa membantu rekan-rekannya lagi. Coba lihat pergerakan dari Aran Rich yang berhasil langsung dihancurkan dan sekarang Dairon tertinggal sendirian. Dairon hanya menyisakan Sutsujin, untungnya Idok sudah respawn. Dan juga Favian ini benar-benar selamat loh. Dia tadi benar-benar tabrak ke arah belakang, dia incar ke arah Skylarnya. Dan dia masih bisa dive out. Dan titik balik untuk tim Liquid ID. Kembali terlihat bagaimana mereka dapetin 4 poin kill dan bahkan turret di arah bottom lane juga berhasil untuk dihancurkan. Wah, sekali ngebalesin dengan 2 turtle yang hilang, 4 poin kill. Bahaya. Plus 1 turret. Wah, ini berbahaya untuk RRQ Hoshi. Karena di saat Arannya join the fight ini PR banget buat numbangin Aran. Siapa yang bisa numbangin Aran secara cepat? Yap, sejauh ini tidak ada yang benar-benar bisa menumbangkan Aran secara cepat. Dan itulah yang sedang dimanfaatkan oleh tim Liquid ID. Mereka sekarang dalam tempat yang cukup unggul. Walaupun hanya ratusan dari golnya aja, tapi setidaknya mereka sekarang unggul. Di atas kosong, tapi ada pergerakan Favian mungkin yang akan mendekat ke area dari wave minion tersebut. Yap, dan ini benar-benar harus gimana caranya menanggulangi Aran sih. Kayak damage dari Skylar sih gak cukup sih. Yap. Ya kan kayak dia kan lebih ke Rhapsody, main yang poke dari jauh juga. Untuk instant kill atau punya yang namanya true damage itu kan gak ada gitu loh, susah juga. Dan ya, Turtle udah muncul. 2 turtle untuk RRQ Hoshi dan gak akan dibiarin sih harusnya. Baru sekarang mereka akan kontes ke arah turtle. Coba lihat Arannya menjadi orang terdepan, mengusir ke arah 2 player total. Aran, siapa yang akan menjadi korbannya? Idok melihat dari kejauhan, tapi Curse of Blood dari Widi ini harus diwaspadai loh. Belum terlihat ya sebenarnya combo Curse of Blood-nya, tapi Turtle tidak akan dibiarkan oleh tim Liquid ID. Mereka bakal coba untuk memancing keributan. Oke, sementara Iron Shiki di bagian belakang dengan stack yang begitu penuh dan juga YSKL udah mengeluarkan kembali. Ada 2 real one manipulation langsung dikeluarkan di tempat yang sangat-sangat bersama. Ada sekarang Rizja pun menjadi korban satu terakhir. Favian pun langsung tumbang. Idoknya pun langsung menghilang dan RRQ mendapatkan keuntungan menumbangkan 3 player. Walaupun sama-sama 3 player, tapi setidaknya masih ada Sutsujin kali ini. Yap, setidaknya ada Sutsujin, tapi retributionnya nggak ada. Ya. Akankah ini menjadi sebuah kesempatan Sutsujin bisa nge-steal ke arah turtle-nya karena Iron Shiki tahu nggak ada retri. Ada Sutsujin, ada perbedaan level juga. Iron Shiki terlalu berani. Iron Shiki, dia flicker ke depan. Overconfidence seperti yang tadi sudah terlihat. Ataupun overcommit yang sudah dilakukan oleh Iron. Dan itu yang sebenarnya sempat kita lihat juga waktu di Grand Final MPL ID kemarin. Ya. Flicker-flicker yang dirasa tidak perlu. Itu yang akhirnya miskalkulasi itu. Yap. Yang bisa dimanfaatkan dan dieksploit oleh RRQ Hoshi. Oke, tertangkap Basaka, Sutsujin untungnya masih bisa kabur, tapi masih ada Widi yang membegal di bagian belakang, tertangkap. Yap, pertukaran lebih terlihat kali ini. Untuk bagaimana dari jungler yang hilang, Sutsujin harus hilang untuk pertama kalinya juga. Dan tim Liquid ID mereka harus bisa tahan hype mereka. Mereka tahu lagi unggul 2-0,
Tapi bukan berarti ini menjadi jaminan kemenangan untuk mereka. Mereka harus kembali mengontrol hype yang terjadi juga. Kayak tadi movement-movement yang ya dirasa tidak perlu itu bisa dikurangin gitu. Itu beda 3 level loh tadi. Antara Iron Shiki dan juga Sutsujin. Yep. Sutsujin flickering ke depan, oke. Ini Iron Shiki flickering ke depan, oke. Relax, tenang, santuy, peace, love, and aul ya kalau itu. Buset deh. Masalahnya kalkulasinya juga harus benar-benar diperhatiin ya. Yap. Dan RRQ Hoshi harus ya manfaatin Curse of Blood. Oke, Blood-nya sudah dikeluarkan, Reload Manipulation sudah terlihat dari 2 tempat. Namun sekarang Dairon yang masih berhasil keluar dari satu kotak yang begitu mengerikan. Dan Aran akan berubah, mau kemana perginya, ditembakin. Selamat kali ini Aran. Ya masih selamat ya, dan Aran bener-bener juga ini udah punya dominance ice dan belum tumbang sama sekali. Sejauh ini RRQ Hoshi masih belum punya jawaban. Gimana caranya untuk bisa menghilangkan Aran dulu. Oh Widi. Oke, Widinya. Revetelas udah dibuka tapi Widi. Terlalu lama Widi untuk ditumbangkan. Widi hampir saya bisa menumbangkan benar. Fabian mendapatkan ke arah Rins. Di mana Rins tanpa penyang. Walaupun seperti Rins tadi dijaga. Tapi sekarang pertempuran kembali terjadi. Mana Rins-nya menjadi korban pula dalam pertempuran tersebut. Coba lihat tapi Dairon-nya menghilang juga 1 untuk 2 sejauh ini. Karena Dairon tadi flicker. Dia sebenarnya langsung mengincar ke arah Iron Shiki. Memang Iron Shiki-nya tumbang tapi dirinya terjebak sehingga 2 tukar 1 yang dialami. Lane jauh bakal coba untuk dipegang dulu nih oleh Sutsujin. Membiarkan agar Fabiannya juga nanti punya PR lagi untuk bergerak ke arah atas. Karena Lord juga udah muncul sekarang di menit yang ke-9. Yap, oke, ini dia. Satu hal yang mungkin bisa menjadi momentum balik untuk RRQ Hoshi. Mereka mulai lagi set up ke area dari Lord. 3 player sudah tampak untuk mendorong mundur tim Liquid. Kesempatan yang begitu baik untuk RRQ. Apalagi ya skillnya lagi recall kan. Mau gak mau itu terpaksa harus recall juga. Dan Fabian masih jauh. Dan di-commit ke arah Lord. Oke, Lord langsung di-commit. Lord akan langsung didapatkan oleh RRQ tapi mereka pun akan mundur. Ini menjadi kesempatan yang begitu indah untuk mereka. Yep, mundur aja dari tim Liquidnya juga gak mau paksa untuk kontes. Dan Lord langsung spawn di area top lane. Terus secara defensif juga ini masih ada Iron Shiki, masih ada Alphavian juga yang bisa langsung mengincar ke lini belakang. Tapi poke damage ini dia, Dead Sonata yang selalu membuat dari tim Liquid ID mereka kocar-kacir mundur. Waduh, kena lagi terus. Ini poke damage-nya terus-terusan dihantarkan oleh Skylar. Luar biasa aim yang dimiliki oleh Skylar. Ya, karena kebetulan dari tim Liquid ID-nya juga mereka bertumpuk ya. Jadi kenanya tuh bisa 2 orang, bisa 3 orang tadi. Dan Lord-nya harus menjadi sebuah concern dulu untuk tim Liquid ID. Sementara Fabian, ini dia tipikal Fabian yang sangat-sangat independen. Dia bisa cari celah yang lain. Sekarang Iron punya melepikan. Yeskiel berhasil mundur ke depan. Jack jauh lebih aman. Tapi ditembak dengan satu Evil Queller yang begitu mengerikan dari Sutsujin. Oke, itu dia serangan jarak jauh Evil Queller yang begitu mengerikan dari Sutsujin. Berhasil untuk bisa mengakhiri nyawa dari Yeskiel. Dan bakal coba untuk dipaksa lagi nih sama RRQ. Oke, Aran di bagian atas. Ada Sutsujin dengan level 15-nya. Idok sudah memiliki Sky Guardian Helmet. Yap, Idok punya Sky Guardian Helmet. Pastinya regen HP-nya akan semakin bertumbuh lagi. Dairon. Oke, terlalu tebal untuk Dairon. Bisa ditumbangkan dan Fabian sendirian. Fabian bisakah dia menyelamatkan diri? Masih bisa. Dan dia ngehindarin ini loh, Wrath of Dairon dari Idok. Yap. Karena kalau misalkan kena itu Fabian hilang sih harusnya. Oke, masih ditekan oleh RRQ. RRQ harus bisa menekan terus-terusan dan juga menutup game ini apabila mereka ingin menang. Yep. Tidak boleh ada kesalahan. Andai ada kesalahan kita tahu tim Liquid bagaimana untuk bisa membalikan keadaan. Begitupun untuk dari tim Liquidnya ya. Yap. Nah, ini dia Widi, mereka mencoba untuk bisa maju ke area terdepan. Ada apa yang mau dikeluarkan ke ada benar saya coba lihat. Reload main masalah dikeluarkan pula tapi SQL langsung menghilang terlebih dahulu. Shutdown untuk Aran. Sementara sekarang sedikit lebih tersisa Iron Shiki menjadi korban pula. Menyisakan 2 player saja. Keunggulan yang begitu besar didapatkan oleh RRQ Hoshi double kill. Dan sekarang Fabian tersisa sendirian. Wave minion di bagian tengah bisa didorong sekarang. Bisa tapi kayaknya masih ada yang coba untuk ngejar karena Fabian tidak untuk recall. Oke, Fabian terbakar tadi dengan 1 Void Blast. Dan mungkin Void Crystal bisa dikeluarkan tapi rekan-rekan dari RRQ Hoshi yang lainnya bisa menutup game ini di menit 12. Dan game masih berlanjut. Dan RRQ Hoshi menolak turun. Mereka menyamakan dulu poin pertamanya. Sehingga game yang keempat akan segera terjadi. Tapi ternyata RRQ Hoshi mereka bisa mematahkan gameplay agresif yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Yap. Terlihat juga banyak banget overcommit yang terjadi untuk tim Liquid ID dan itu dimanfaatkan dengan begitu baik oleh RRQ Hoshi. Oke, terjadi banyak kesalahan tadi sepertinya yang tertangkap oleh kamera.
yang dilakukan oleh tim Liquid ID 2-1 sekarang. Apakah bisa dibalikan secara total oleh RRQ? Atau game keempat akan menjadi akhir? Apakah akan menjadi reverse sweep is real? Karena masih terbuka kesempatan mereka untuk bisa mengembalikan keadaan juga. Dan yang pasti kita akan langsung menyerahkan kepada panelis yang bertugas, silahkan. Itu dia yang dinanti-nantikan oleh para Kingdom yang ada di rumah. Game point yang berhasil diamankan di game yang ketiga akhirnya ya. Mereka bisa memperpanjang setidaknya nyawa dari tim RRQ sendiri. Iya, akhirnya ya. 2 menit awal. 2 menit awal. Tidak ada kerugian buat RRQ Hoshi ya. Sampai menit 4 Masih. baru. Itu dia. Aduh, nah. Seenggaknya gara-gara early game lagi nih coba. Iya. Tapi sebenarnya winnable banget sih buat tim Liquid tadi ya. Ada beberapa mistake yang mereka lakukan di mid game sehingga RRQ bisa capitalize dan menggapai lead dari itu. Sepertinya kalau nggak salah itu Aran pop ulti terlalu early, kemudian Oh iya, dia nggak bisa Iron seperti- Flicker. Iron Flicker itu kan unnecessary banget. Itu kayak Aul bilang throwback ke Grand Finals MPL Z14. Ya. Jadi Kayak misplay kecil yang ternyata malah bikin apa ya, Liquidnya sendiri yang tenggelam gitu. iya ya. Jadi karena ya salah satu penyebabnya adalah dari mereka sendiri. Ya. Dan kita tahu kalau misalnya ngomongin best of 5 series, game ketiga tiba-tiba poinnya diambil, resetnya bakal lebih susah. Dan jujur melihat kejadian kayak gini tuh udah pernah dilaluin juga kan. Kayak waktu final upper bracket. Dari 2-0, di comeback lagi jadi 3-2. Ya. Tapi semua bakal balik lagi kepada decision nanti di game selanjutnya. Tapi untuk sekarang kita bakal bahas dulu apa yang terjadi secara itemizations juga yang memang udah terlihat lagi nih perbedaan dari kedua belah tim. Ya menurutku balik lagi sih early game ya yang akhirnya Sujin tidak di pressure. Iya bebas ya. Nah, bisa keluar dari sana bebas ya kan, itu yang pertama. Terus yang kedua juga Skylar nih bisa dapetin space dengan Granger-nya dia karena turtle-nya di secure, tiga-tiganya juga buat RRQ. Ya bisa dibilang jadi kayak dominasinya perfect ya. Dan pick dari Belericnya emang ngejawab banget kan buat Joy. Karena itu juga salah satu referensi yang pernah dibawakan juga. Kalau ada beberapa hero masuk, langsung direspon dengan Beleric. Ya, jadi mereka nggak perlu repot buat nyari ini kan yang buka karena lawan Iya. pasti buka duluan, jadi bisa direspon dengan Wrath of Nature. Tapi ini nih yang mungkin sempat di-mention sama kita bertiga ya, Carmilla picknya. Nah itu gimana tuh? Aku kira kayak bakal lebih apa ya, bisa galak gitu loh mainnya. Oh Karena oke. jujur ngerasa ada Beleric kayak gini kan jatuhnya ya tinggal adu inisiasi kan. Mm-mm. Siapa yang buka ultimate duluan. Tapi kita jarang banget melihat Curse of Blood dari WD itu connect-nya bisa kena 3 atau 4 gitu sekali. Iya, bahkan lebih ke daerah yang flicker terus Iya. dengan dark wave. Malah dibalikin sama Dairon pokoknya. Iya, benar. Si manusia ungu ini emang agak beda soalnya. Iya sih ya, dari glue-nya sendiri akhirnya bisa banyak berperan. Tapi ini tetap ngebuat ya RRQ bisa ngedapetin kemenangan. Karena kalau kita ngeliat secara objektif, 3 turtle, 1 lord, dan ya lebih ke arah orange buff sini yang lebih unggul. Ya, ke turtle juga sih. Ini yang penting ya. Makanya kenapa Skylar pernah udah di-mention sama Wah tadi ya. Iya, ini 11 level dibanding Aaron Shiki yang 9. Padahal bedanya di mana ini ya? iya turretnya udah hancur Permainannya duluan. Ternyata turtle-nya juga ya. Turtle yang beda benar. Iya. Dan juga masih damage output yang cukup merata di sini buat RRQ Hoshi. Rinse juga. Semuanya sih bisa memberikan damage. Ya dan kalau misalnya dari tim Liquid ID sebenarnya secara damage pun bisa di-deliver gitu sama Favian, sama Aaron Shiki. Jadi secara gap damage emang gak terlalu jauh. Tapi team fight mungkin ya. Ya team fightnya karena ada Idok juga kan. Wrath of Nature yang tadi tuh kita tahu Favian lagi mau ke belakang misalnya mau nabrak buat jadi Skylar. Kepegang duluan kembali lagi. Balik dia kan ke Terus Beleric. kayaknya ada satu momen tadi sih pas team fight terakhir ya, pas ya skillnya buka remote manipulation. Wah, Itu kayak gerakan yang menurutku itu bagus kalau lagi dapetin winning condition. Tapi masalahnya ini nggak lagi winning condition kan. Itu mungkin yang menjadi pembeda. Sebenarnya aku lihat juga RRQ buat tanpa kesalahan juga kan kayak Iya. Rinse buka Iya. reward manipulation tapi Iya. nggak ada yang tumbang. Kayak dia ngincer cuma buat ke Widi tadi. yaitu di mana TLID berhasil membalikan early game-nya dari RRQ. Tapi masalahnya ya di turtle yang tadi itu juga mereka sih ya. Turtle. adu mistake lah. Ada mistake. Ya Bukan- karena tiba-tiba buka split, Ya, udah ngejauhin Iya. tapi gak di start loh totalnya. Gak diambil. decision ya yang harus mulai dimantapkan lagi sepertinya. Curahan hati explainer di seluruh dunia ya. Ya itu dua-duanya sih lebih tepatnya. Dua-duanya sih yang harus lebih difokuskan dan ternyata Sujin jadi MVP-nya ya. Battle of Retribution yang tentunya sangat-sangat bebas untuk didapatkan karena Suyo ya, Soul Save Retribution. Kayak mudah banget loh untuk mendapatkan turtle tersebut. Yap, ini dia MVP by GoPay dengan total damage yang ke-41.000 satu kali death saja. Tapi ini jauh berbeda dengan game-game sebelumnya bagi Sujin sendiri. OTW ke Endless Battle ya. Mau full damage.
Karena emang ya udah terlihat jelas ya untuk ngomongin poke damage dia bisa pakai Evil Queller. Dan kalaupun targetnya ke Widdy ya Widdy bakal menerima damage yang tinggi sehingga Widdy nggak bakal mampu untuk melakukan inisiasi jadinya. Karena banyak banget Evil Queller buat opening bisa, buat kabur juga bisa kan. Enak banget ya. Buat in and out. Yang memang cukup cepat juga. Suyo nih akhirnya kayak Suyo dan Joy yang sering tampil sekarang. Buat adu head to head ya. Dan kita lihat dulu untuk highlightnya. Nah ini dia. Unnecessary flicker ya. Ini momen satu flicker yang mengubah segalanya sehingga Setsujin bisa jadi dapetin turtle secara gratis. Ya tapi terkadang juga Setsujin itu masih stay dalam turtle-nya terlalu lama sih. Kayak udah selesai tapi masih ada di sana bisa di-ganking dia. Dan Aaron ya, untuk di game kali ini aku melihat Aaron benar-benar kayak di-targeting banget sih. Iya kayak Semua mata ke dia soalnya. Evil Queller masih ke belakang loh. Dapat yes. Nah nih momen dimana ya skill bukan real manipulation tapi itu malah menjadi bisa dibilang kayak teritorial yang bagus banget buat RRQ melakukan team fight. Ya, lagi-lagi game of range ya, ada Death Sonata, ada Evil Queller-nya, ada bahkan Rin sama seorang Yeskiel pun main range juga dengan RWM-nya. Kayak mereka main safe aja tuh di belakang dan tidak dibiarkan kembali tadi buat Favian. Jadi game end memang untuk